Selamat pagi untuk Mbak Dewi, rekan dengar yang sudah berhadir di studio kita pada hari ini selaku salah satu pelaku IKM juga yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang diberi nama Comel Sasirangan ya Mbak ya. Itu dia, ada Comel Sasirangan rekan dengar, dan nanti juga akan kita upload di sosial media kita yaitu di Instagram dan juga di YouTube ya, dimana ada penampakan juga dari produk yang sudah dibawa dari Ibu Dewi pada hari ini ya Bu ya. Mohon izin Ibu, pada hari ini gimana tadi prepare-nya sebelum stock show kesini, mungkin adakah kesibukan lain? Iya Ada. Inikah membuat sasirangan kah atau? Selain membuat sasirangan juga bekerja di SMP. Oh gitu, jadi memang ada kesibukan lain ya Bu ya, tapi alhamdulillah hari ini sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, boleh ya Agri kepoin tentang Comel Sasirangan ini di program Pojok IKM ya rekan dengar. Dan Comel Sasirangan ini sejak kapan Bu? Dilihat kan memang usaha sasirangan sekarang mungkin makin banyak juga ya di Kabupaten Tanah Laut sendiri. Kalau Ibu memulai usaha ini sejak kapan? Sejak tahun 2019. Oh 2019 ya. Sampai sekarang berarti. Kalau awalnya memang udah, ini kan dilihat dari jenis-jenisnya yang sudah dibawa ke studio tuh ada kaos gitu. Awalnya tuh emang kaos atau emang kain dulu? Sih kain dulu. Karena banyak peminatnya. Kaos lalu nambah ke kerudung. Oh, jadi memang awalnya kain aja ya. Oke, baik. Nah, untuk namanya nih Bu, Comel Sasirangan itu terinspirasi dari mana Bu? Dan usaha ini terinspirasi dari mana juga boleh. Biasanya kan comel itu kan identik sama anak-anak yang comel gitu ya Bu. Itu gimana tuh Bu? Boleh diceritain Bu? Iya, memang unik sih nama comel. Hoki aja. Oh, hoki aja. Jadi tuh tanpa ada ini ya. Iya. Awal-awalnya tuh gimana jadi terinspirasi? Oh, sepertinya comel aja nih gitu kan apa? Ya mungkin kan karena kita berada di tebing siring yang susah sinyal. Kebetulan kita masih bingung menentukan nama-nama sasirangan dari pertama Harapan Indah, Melati sampai habis itu kita mau bikin stiker mulai hari kan. Habis itu minta bikinkan sama adek. Terus adek tuh mau menghubungin nggak bisa karena sinyal. Oh gitu. Oke, baik. Adek tuh suka nonton Upin Ipin. Jadi akhirnya aduh kok susah ya kakak ini dihubungin apa ya gitu. Akhirnya yaudah comel aja deh gini. Oh, jadi ada beberapa, iya Agri inget tuh beberapa percakapan dari Upin Ipin tuh comel kali lah gitu-gitu ya. Oke, jadi terinspirasi dari hal sesimpel itu ya Bu ya. Makanya ini gimana nih namanya? Comel apa Harapan Indah? Cuman dia nggak bisa lagi, udah mau hubungi ke sinyal tadi kan. Sinyal tadi, oke. Akhirnya comel aja dah. Terus jadi comel ya, alhamdulillah. Hoki juga alhamdulillah, dari ketidaksengajaan padahal ya Bu ya. Oke, dilihat dari lokasinya sendiri untuk ini Comel Sasirangan ini ada di Tebing Siring tadi ya. Dimana minggu kemarin kalau nggak salah ya itu acara manunggal ya Bu ya di Tebing Siring. Ada tuh beberapa dari teman-teman yang nggak bisa update status di sini. Emang susah itu ya. Oke, mungkin boleh ya Bapak yang ada di atas, maksudnya Bapak pemerintah yang mungkin nanti bisa ya di situ diadakan supaya banyak sinyal ya Bu ya di daerah Tebing Siring. Baik, kita kembali lagi rekan dengar pembahasan tentang Comel Sasirangan ini. Kita sudah tahu juga bahwa ternyata namanya dari suatu ketidaksengajaan ya Bu ya. Dan kalau sekarang nih Bu, Comel Sasirangan ini sudah memproduksi jenis apa saja untuk variannya? Mungkin tadi kan ada kain gitu. Boleh di-mention Bu jenisnya ada apa saja? Ada kain, ada kaos, ada tunik, ada masker juga. Kita bikin, ada kain sutra, wrinkle juga ada. Oh, wrinkle juga ada ya. Juga belajar sama Pak Radita juga di kemarin. Alhamdulillah ada juga yang pesan. Habis itu ecoprint juga ada. Ecoprint, oke. Ini baru itu sih yang baru dipelajari dan diproduksi, dan permintaannya alhamdulillah
Cukup ya. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Bisa membantu perekonomian rumah tangga. Betul sekali. Kalau sekarang berarti di SMP itu sebagai guru ya Bu ya? Sebagai TU. Oh sebagai TU, oke baik. Dan dilihat dari usaha ini sendiri itu mengawalinya di tahun 2019 itu awalnya memang ikut pelatihan dulu kan Ibu atau seperti apa? Ikut pelatihan. Boleh diceritakan Bu awal-awalnya kenapa juga tertarik dengan dunia kain Sasirangan ini? Kemarin tahun 2019 kita ikut pelatihan, ada sekitar 3 kelompok dipilih dan alhamdulillah yang bertahan kelompok ulun gitu. Alhamdulillah. Karena sebenarnya meneruskan dari bakat Om. Karena Om dulu juga pengrajin sasirangan di Banjarmasin dan juga pelatih langsung pada saat itu. Jadi mungkin ada darah keturunan lah mungkin. Ada hokinya juga di situ ya. Dan kecintaan dengan pekerjaan. Hobi yang jadi pekerjaan ya, itu mantep, hobi yang dibayar Bu ya. Baik, jadi pelatihan ini sendiri itu diselenggarakan oleh siapa Bu waktu itu di tahun 2019? Dari Dinas P2 P3K kalau nggak salah. Di Tanah Laut sendiri juga. Oke, di mana ada 3 kelompok tadi yang ternyata yang bertahan sekarang menjadi pengrajin Sasirangan sendiri adalah kelompok Ibu ya. Luar biasa. Gimana Bu perkembangannya dari tahun 2019 sampai sekarang, dari yang ikut pelatihan sampai bisa mengembangkan produk sampai ada kaos dan lain sebagainya. Gimana tuh perasaannya Bu? Alhamdulillah senang sekali dan terima kasih juga buat dinas yang sudah membimbing kami untuk berdaya ya Bu ya, dan menjadi salah satu tombak sektor perekonomian tentunya ya. Juga masyarakatnya juga sangat antusias dan alhamdulillah juga. Dan alhamdulillah untuk kain, untuk kaos kami di desa cukup terpenuhi, tidak sampai mencari ke luar-luar. Alhamdulillah. Itu untuk bahan utamanya berarti ya? Masyarakatnya lebih cinta produk desa sendiri. Produk lokal ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita bisa diceritakan juga Bu untuk proses pembuatannya apakah sama dengan Sasirangan pada umumnya? Mungkin kalau Ibu sendiri kan sebagai ibu pekerja juga nih ya kan, dimana bekerja di salah satu SMP juga, tapi juga sebagai pengrajin. Itu seperti apa Bu? Boleh dijelaskan prosesnya dari bangun mungkin, atau gimana cara membagi waktunya? Gimana tuh, boleh diceritakan? Begitulah kalau biasanya kalau setiap pagi kita ke sekolah dulu, mengantar anak sekolah. Setelah itu kita pulang sekitar jam 2, lanjut bisa motif. Kalau jujur ada anggota, kan kita berdirinya kelompok. Oh gitu, dengan nama Camas Sasirangan ini ya. Dari 30 tadi ada ibu-ibu yang masih aktif ambil rekrut dan setiap hari udah menjulungi jahitan. Jadi dulu habis pulang sekolah motif, habis itu bagi-bagi ke tetangga, ibu-ibu. Nanti mungkin mau warnanya bisa hari Minggu atau hari Sabtu. Karena kalau hari-hari setiap hari itu nggak sempat lagi dah mewarna. Bener-bener. Karena memang kalau mewarna ini kalau udah capek itu mesti hasilnya nggak maksimal. Bener, tergantung mood juga ya Bu ya. Kita pagi udah fokus mewarna mana-mana. Jadi memang pembagian waktunya mungkin ketika habis siang itu baru nyicil ya bahasanya ya, kayak misalnya bikin malam, kadang juga malam. Gitu. Pesanan lagi banyak, kita lembur malam. Kita bagi-bagi besok paginya ke ibu-ibu pengrajin yang lain untuk juga bisa di ini ya Bu ya. Jadi sejauh ini yang sudah bekerja di Camas Sasirangan ini yang membantu Ibu dalam proses pembuatan Sasirangan ini sendiri berapa orang sudah Bu? Sekitar 5 ya sejauh ini ya. Itu kalau yang menjelujur sih banyak. Jadi memang dibagi-bagi gitu ya. Yang warna intinya 5 orang, dan kalau menjelujurnya hampir satu desa. Baik. Pesanannya alhamdulillah lagi banyak. Alhamdulillah, berdaya akhirnya desanya ya Bu ya. Jadi cepat selesainya itu. Dilihat dari si pengrajin ini sendiri, kebanyakan memang ibu-ibu kah atau ada yang mungkin masih remaja gitu Bu yang ikut serta? Ibu-ibu ya. Kadang ibu-ibu tuh juga paginya dia menyadap. Ada kerjaan yang lain gitu ya. Jadi kain ini menjelujurnya cuma sampingan. Setelah pulang menyadap,
mandi, ngurus rumah tangga, masak, baru santai-santainya oh gitu. Cakep, produktif sekali ya. Aduh, ini nih yang bisa dibanggakan dari ibu-ibu yang sekarang juga ikut serta dalam sektor perekonomian ya Bu ya. Baik, dalam proses pembuatannya sendiri Bu, dilihat tadi kan memang tidak tiap hari ya Bu ya, dalam pewarnaan aja tuh di weekend gitu. Jadi kalau misalnya untuk satu hari itu bisa menghasilkan berapa banyak sasirangan tuh Bu? Kalau untuk satu hari, kalau motifnya tidak susah, bisa sampai 20 sampai 25 bisa. Oh, 25 lembar ya. Itu kainnya saja. Kainnya saja. Okay. Tapi kalau banyak model-modelnya itu sampai 2 hari. Oke, baik. Jadi untuk misalnya nih saya punya contoh dari motif, terus saya kirim ke Ibu, itu apakah bisa dieksekusi atau seperti apa tuh Bu prosesnya? Bisa. Kirim fotonya, nanti kita ikuti. Ulun ukir di coba gambar dulu ya. Baru dicetak di kain. Nanti jadi disodorkan apakah seperti ini permintaan pian gitu. Barulah kita bikin yang dalam versi banyaknya gitu ya. Banyak kita coba satu dulu. Takutnya nanti pas nggak sama. Jadi coba satu dulu, kalau konsumennya iya, baru ACC. Oke. Baik, siap. Biasanya kita juga nerima satu juga bisa. Ya sedikit tapi pastilah. Iya bener. By request juga bisa ternyata ya Bu ya. Bisa juga. Kalau juga sistem kredit. Oh bisa juga. Aduh gimana tuh prosesnya? Aduh tertarik nih. Sepertinya rekan dengar yang ingin juga proses itu seperti apa? Kalau di desa kami itu namanya banyak masyarakat. Jadi dia pengen punya sesirangan tapi mungkin ekonominya lah kurang. Jadi kita bantu dengan sistem kredit. Sistem kredit kan bisa bayar per bulan, bisa juga dia bayar dengan upah menjahit. Oh gitu, oke baik. Jadi kalau ada resepsi perkawinan itu bisa bikin baju kembaran ya, sasirangan. Jahitnya sudah jadi gitu. Oh gitu. Bisa 2 bulan, nanti bayarnya atau pas dia jual karet atau pas gajian baru gitu ya, Insya Allah. Tapi tetap bisa punya sesirangan ya, walaupun memang dalam sistemnya harus dibayar secara bertahap gitu ya Bu ya. Luar biasa. Kecuali kalau di luar desa baru kontan ya. Susah juga nagihnya. Iya bener. Kalau di desa kita harganya toleransi aja. Oke, karena memang sesama juga ya Bu ya. Nah, untuk si para penjahitnya ini, apakah memang Ibu kerjasama dengan para penjahit yang ada di desa atau seperti apa? Kan dari Ibu sendiri kan biasa kain ya, baru nanti dijahit itu seperti apa? Ini berdaya kelompok kah atau memang atau siapa yang mau gitu Bu sistemnya? Kelompok aja. Nanti setelah dimotif, nanti ulang sodorkan, nanti ambil kain, ada jahitan, nanti bisa diantar atau bisa ngambil sendiri. Oh gitu. Tapi untuk desainnya dan lain sebagainya dari Ibu ya. Yang warna ulun, desain juga ulun. Cuma ada juga teman satu yang mendesain juga ada. Jadi sebenarnya cuma sasirangan ini ownernya Ibu sendiri atau ada yang lain? Saya Ibu sendiri tapi diberdayakan ke yang lain seperti itu. Oke. Sejauh ini Bu untuk permintaan pasar sendiri itu paling banyak kain sasirangan kah, kaosnya kah, atau yang paling banyak nih sejauh ini? Banyak Kaos ya. Oke. Biasanya hari Jumat tuh Bu kita senam. Kalau kain kan jahit lagi. Tapi kalau di tempat ulun tuh lebih kaos. Kalau kaos kan langsung dipakai. Oh, lebih yang ready stock ya. Oke. Kalau untuk Caman sendiri Bu itu memang menyediakan yang sudah ready kah atau hanya membuat by request? By request sih biasanya. Tapi kita by request bikinnya bisa lebihan. Buat stok juga. Kalau dalam sistem distribusi atau penjualannya sendiri itu offline saja ataukah online juga Ibu lakukan? Juga ada, offline juga ada. Tapi lebih banyak offline sih sebenarnya. Kalau offline? Kalau online nggak bisa sinyalnya. Kalau offline sendiri Bu itu di mana tuh markasnya tuh? Kan di depan di rumah juga ada buka. Di depan gitu ya. Oke. Semua juga tahu. Oke, kalau online Bu biasanya maksudnya sosial medianya yang dipakai apa? Bisa di IG. Oh, Instagram, Status kadang. Status WhatsApp juga ya, kalau ada sinyal ya. Makanya kalau pas kepulang hari tuh share langsung apa-apa yang perlu di-share. Jadi ada nanti ya yang pesannya luar biasa.
Kalau untuk kain yang diletakkan di Dekranasda udah ada Bu dari Comel sendiri? Untuk kain, untuk di Dekranasda masih belum, karena kami masih mencukupi kebutuhan yang di dalam aja dulu. Di dalam dulu, oke. Karena pengantarannya juga jauh, jalannya juga sempit, sinyalnya juga luar biasa ya. Tapi sejauh ini di desa juga sudah di ini desa ya. Peminatnya alhamdulillah Sudah alhamdulillah banyak. karena sistem kredit tadi Sesuai dengan Jadi kemampuan juga ya Bu ya. buat masyarakat Iya betul. cukup. Alhamdulillah. Nanti kita bahas lagi ya Bu ya tentang gimana cara mensiasati, apalagi di situ susah sinyal dan juga cara distribusinya nanti seperti apa. Kita akan kembali lagi rekan dengar. Pastikan kamu tetap di program Pojok IKM. Gimana Bu, masih semangatkah pada hari ini? Tentunya masih semangat ya rekan dengar. Masih di program Pojok IKM bersama Radio Tuntung Pandang yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada hari ini, dan masih bersama narasumber kita yaitu Ibu Dewi selaku owner dari Comel Sasirangan. Membicarakan tentang sasirangannya nih Bu ya, yang sudah dikembangkan juga di desa, itu dijual dengan harga berapa Bu? Kainnya, kaosnya itu dengan harga berapa? Kalau kain tetap sama, juga harga 100. Kaos juga 100, tergantung ukuran. Kaos sih tergantung ukuran, yang XL, double XL itu beda. Kalau ukuran L 100. Ukuran L 100. Kalau di atas ukuran L berapa Bu dijualnya? Bisa 105.000 yang XL. Kalau double XL 110. Oke, nambahnya 5.000 aja ya. 5.000 aja per item ya. Oke, ini juga dilihat ada juga jilbab juga ya Bu ya, jilbab itu berbahan Paris ya. Oke, jadi untuk kaos yang sendiri tuh bahannya yang tersedia apa aja Bu? Kalau ini bisa tunik, ada juga tunik. Oh, tuniknya dalam bentuk kaos. Kaos oke. Sama yang kerah juga ada. Kita sementara itu aja itu dulu kaos. Karena peminatnya lebih banyak kaos juga ya. Oke. Kalau untuk bahan yang digunakan Bu sejauh ini, adakah mengalami kesulitan dalam menemukan bahan dasar, maksudnya bahan pokok nih dari si pembuatan kain sasirangan ini? Kalau untuk bahan dasarnya banyak aja sih. Banyak di ya. Juga ada, cuman sekarang yang jadi kendala itu harganya udah naik. Udah naik gitu ya. Dan bingung. Harga kaosnya udah naik, kalau mau dinaikkan juga kayaknya gimana gitu. Ya ada aja sih ujungnya, cuman nggak banyak. Oke. Ini sih tetap aja sih harga 100. Berarti kenaikan harga dari bahan ini itu di tahun berapa Bu? Baru bulan-bulan. Baru bulan ini. Oke. Kenaikannya kurang berapa tuh? Berapa persen? Sekitar 5.000. Oh, 5.000. Satu kaos. Kain juga udah naik. Semuanya pun naik. Naik ya. Turun. Ternyata nggak cuma minyak yang naik ya Bu. Iya, harga bahan dari kain sampai ke yang lain-lainnya, ke bahan. Ada beberapa yang naik juga. Oke. Cuma minyak. Dikira minyak goreng aja, fenomenanya lagi ramai banget ya Bu. Oke, baik. Untuk si bahan ini berarti belum ada kendala sejauh ini, mungkin selain tadi harga tadi ya Bu ya yang mengalami kenaikan. Nah, dilihat dari prosesnya tadi kan 2019 Bu, terus di 2020 kita pandemi, ya kan? 2021 masih, 2022 juga masih. Apakah usaha Ibu sendiri itu terdampak dari pandemi COVID-19 ini? Sangat. Gimana Bu? Boleh diceritakan? Sempat 1 tahun sampai lebih lah kayaknya. Kita terdampak pandemi dan sempat hampir nggak produksi. Oh, oke. Itu di tahun apa Bu? Tahun pertama 2020 ya? Oh, itu hampir setahun berarti ya. Katakanlah nge-freeze atau break sebentar gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak. Udah mulai normalnya tuh di tahun berapa Bu? Normal lagi setelah baru-baru tahun ini aja rasanya kemarin. Tahun 2022. Oke. Banyak lagi permintaannya, alhamdulillah. Kalau sejauh ini Bu, permintaan terbanyak apakah masih di desa Ibu sendiri, di Kabupaten Tanah Laut, atau sudah sampai keluar? Kalau sampai keluar biasanya saudara. Yang bawa gitu. Iya, sampai juga kemarin pernah dibawa ke Jepang. Wah, gimana tuh ceritanya? Kerja di
Brigistone tuh. Nah bosnya itu kan orang Jepang, jadi buat oleh-oleh gitu. Bawa sasirangan, luar biasa. Sasirangan cobe udah sampai ke luar negeri ya Bu ya. Dikasih satu, sekalinya malah pesan lagi. Satu tuh mancing. Bener. Kalau cocok boleh order lagi gitu ya. Lagi buat saudara anak keluarganya. Alhamdulillah. Untuk kendala sendiri Bu dalam berusaha sejauh ini, apakah misalnya modal atau apa dari tahun 2019 sampai sekarang ini? Modal, ya duit-duit yang itu tadi juga diputar-putar. Alhamdulillah ya. Ya, jadi ulun juga berharap semoga di tahun ini hokinya tambah bagus. Amin ya rabbal alamin. Semoga sinyalnya juga udah membaik ya. Jadi bisa jangkauannya keluar, dijual secara online tadi ya Bu ya. Alhamdulillah. Susahnya nanti kalau pas konsumen mau pesan motif, kita mau buka motifnya tuh susah. Kirim motifnya pagi, kebukanya malam. Ternyata butuhnya besok. Besok. Terus lampu juga sering mati. Aduh. Kalau mati tuh sampai 2 hari, 3 hari. Serius? Oh my god. Itu kalau nyawa warna itu kan perlu air banyak. Itu jadi kendala itu. Dan itu pakai mesin air ya? Iya, pakai mesin air. Kayak apa? Kadang sampai terpikir mau nyuci di sungai. Kesian ikannya kalau pada mati kan. karena pewarnaan ini ya. Jelaskan aja ke yang pesan, maaf ya nggak bisa ini. Nggak bisa cepet. Dia mengerti aja. Oke. Ternyata di balik keterbatasan ini ya, Comos Sasirangan tetap produksi ya Bu ya, tetap juga banyak permintaan juga ya Bu ya. Penuh perjuangan. Iya. Dari sinyal, jalan, lampu. Sampai nggak hobi dan cinta mungkin udah lepas banget. Iya benar, karena memang suka ya Bu ya, luar biasa. Hobi. Oke, untuk brandnya sendiri Bu tadi kan sempat juga bilang kalau udah cetak stiker ya. Nah untuk si brand ini sendiri apakah sudah didaftarkan dengan nama Comos Sasirangan atau seperti apa? Sudah, alhamdulillah. Sudah ya, berarti sudah terdaftar. Sudah. Oh, itu atas bantuan siapa Bu? Maksudnya dalam proses pendaftaran label? Di Snakrin juga ya, berarti sudah terdaftar. Untuk PRT-nya juga udah terdaftar ya Bu ya. Alhamdulillah. Bapak Masturinya. Wah, terima kasih Bapak Masturi sekali lagi ya. Ibu Maya juga ya. Ibu Putri. Dan teman IKM lainnya serta dinas terkait tentunya ya Bu ya, yang juga sudah membantu dalam brand ini. Nah, untuk ini Bu, ini kan sudah banyak nih permintaan. Itu paling banyak permintaan dalam sehari itu sudah bisa berapa Ibu memproduksi? Jika ada permintaan lagi nih, misal katakanlah request seperti itu sudah berapa? Maksudnya? Permintaan by request itu paling bisa Ibu kerjakan kan bisa. Dengan kendala yang banyak tadi. Nggak banyak barangnya, mungkin 1 hari juga selesai. 2 hari, 1 hari menjahit, 2 harinya besoknya dikerjakan. Tapi asalkan nggak banyak, dan motifnya juga mudah. Jadi menjahitnya enak juga gitu ya. Misalnya ada 10, dibagi aja satu-satu orang penjahit aja kan ada 10 orang tuh satu-satu. Tolong dikerjakannya ini soalnya 2 hari orangnya mau cepet selesai. Dengan memberdayakan orang-orang sekitar tadi ya Bu ya. Dan saya ulun pun bisa izin pulang dulu. Maaf ya Bu, ulun izin pulang dulu. mau mewarna kepala sekolahnya juga, ibu kepala sekolahnya juga paham. Alhamdulillah. Penuh dengan perjuangan ya tentunya ya Bu ya. Kalau malam nanti takutnya kalau mati lampu. Iya benar. Diusahakan. Berarti sering juga mati lampu di daerah situ? Sering. Karena kan ada pohon karet, ada pohon sawit. Jadi mungkin talinya tuh kena kebasannya, jadi sering juga sih mati. Sampai 2 hari, 3 berarti hari. nunggu perbaikan juga tapi biasanya. Kan sudah terbiasa dan beradaptasi ya. Mau gimana lagi sudah. Iya benar-benar. Mungkin boleh Bu diceritakan yang spesial dari Comos Sasirangan ini, dilihat dari motif-motifnya sendiri itu kan memang bisa made by request juga, atau adakah motif ciri khas dari Comel? Biasanya motif ciri khas kami itu pohon sawit. Pohon sawit. Pertama masuk ke tempat ke tempat desa kami itu demi banyak pohon sawit. Jadi lebih sering pesannya tuh pohon sawit gitu. Identiknya kan pohon-pohon sawit. Ikonik dari desanya ya Bu ya. Jadi itu yang membedakan produk ini dengan yang lain ya Bu ya. Itu juga sih yang kijang, pesan yang kijang, anggrek juga ada, jagung yang jadi ikonik dari si Kabupaten Tanah Laut sendiri ya Bu. Tapi lebih banyak yang sawit. Ini lagi bawa yang sawit?
Ini jagung aja sih kayaknya. Oh, jagung aja ya. Kalau Oke. sawit tulen pesan aja Bang, soalnya kan kalau orang yang nggak tahu motif apa ini sawit. Oh aneh. gitu, oh gitu. Aneh kok sawit motif apa ini. Kalau ada contohnya baru gitu ya, baru itu dia baru dibuatkan. dibuatkan. Oke. Membicarakan tentang omset sendiri nih Bu, dengan semua kendala mulai dari listrik, sinyal, akses juga ya kan. Omset dari Ibu sendiri karena memang didasari oleh hobi ini seperti apa Bu? Omset kotornya aja deh. Kalau bicara tentang hobi, kalau masalah omset nih nggak ngitung-ngitung lagi. Gitu. Entah rugi kalau untung hobinya tersalurkan. Dan emang suka gitu ya. Oke. Terus tuh anggota sesuai dibayar dengan sesuai dengan dijahit, misalnya satu kain bisa 5.000, ya kami bayar 1.500. Misalnya kalau mau warna satu kain 7.000 dibayar. Atau bisa Alhamdulillah. juga dia ambil per bulan. ambilnya. Oh, dikumpulin gitu baru per bulan Kalau gitu untuk ya. ulun pribadi sih nggak ada sih omset yang sampai banyak. Yang penting hobinya tersalurkan. Selain juga karena didasari rasa suka tadi ya Bu. Ulun merasa ya alhamdulillah memang ada sih. Alhamdulillah ya. Sangat membantu ke perekonomian di Keluarga rumah. ya, dan juga perekonomian desa untuk memberdayakan si Iya. ibu-ibu ini ya Bu ya. Anak-anak SMP juga Ikut juga? seragam. Oh. Mesan seragam juga. Sudah hampir 3 tahun. Wow, alhamdulillah. Setiap setahun Mhm. kita bikinkan seragam. Untuk SMP yang di situ juga ya Bu ya. Harapannya nanti semoga yang SD juga. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya semuanya pakai sasirangan ya Bu ya. Membicarakan tentang promo terbaru Bu, adakah promo dari Comel mungkin misalnya pesan 1 lusin dapat jilbab? Adakah promo terbaru nih Bu? Ini mendekati Ramadan juga, mendekati Lebaran ya, biasanya juga Lebaran kan banyak tuh yang bikin seragam-seragam gitu ya Bu ya. Apa tuh promo terbarunya? Kalau sama ini masih belum kepikir sih, cuman nanti dipikirkan buat Lebaran nanti kita bikin diskon aja gitu. Oh siap, berarti Plus kredit. plus kredit ya, yang kayaknya cuma ada di Comel Sasirangan ya Bu ya. Memang ada di coba sesirangan aja yang ada. Iya, boleh untuk rekan dengar yang mungkin sudah tertarik ya Bu ya, boleh di infokan Bu sosial medianya ataupun WhatsApp-nya ketika ingin menghubungi Ibu untuk pesan itu di mana, boleh silakan Ibu. Baiklah, perkenalkan saya Dewi Handayani, yaitu owner Comel Sesirangan yang ada di Desa Tebing Siring. Bisa lihat-lihat produksi kami di Dewi Comel Sesirangan, Facebooknya, Instagramnya juga. Kalau WA bisa hubungi ke nomor 0821 4833 512. Oke, boleh diulangi lagi Bu? 0821 4833 512. Oke. Nah itu ya rekan dengar yang ingin memesan mungkin si Comel Sasirangan ini, mungkin pas Ibu ke Plehari ya Bu ya, bisa dibawakan ya Bu ya, ataupun bisa langsung kontak personnya tadi di WhatsApp dan update statusnya juga di situ ya Bu. Nanti kalau seandainya nggak bisa ditelepon lewat WA, lewat pulsa. Lewat pulsa ini Itu juga. agak kuat sih sinyalnya. Oke. Kalau pakai pulsa. Berarti ini juga nomor WhatsApp juga nomor telepon ya Bu ya. Telepon. Itu dia. Agak diulangi sekali lagi ya rekan dengar di 0821 4833 5102 ya Bu ya. Dan kita akan kembali lagi rekan dengar sesaat di program Pojok IKM. Untuk itu jangan kemana-mana. Program Pojok IKM rekan dengar masih bersama Puspita Agri tentunya, dan narasumber kita Ibu Dewi. Bagaimana Ibu sejauh ini si Comel Sasirangan nih sudah bertahan kurang lebih 4 tahun ya Bu ya, jalan 4 tahun dengan tahun ini. Oke, sebelum kita closing Bu, boleh adakah nantinya inovasi terbaru dari Comel Sasirangan ke depannya? Kedepannya tentunya ya ingin lebih bagus lagi dalam pewarnaan sih. Amin, amin. Motif juga pengen belajar lagi dengan IKM senior. Kalian senior ya. Sesirangan sudah lebih menguasai. Kalau lu kan baru aja merintis. Gitu. Kalau yang lain-lain insya Allah bisa sih. Cuman itu tadi kendalanya.
kendala di beberapa hal tadi ya Bu ya. Tapi keinginan untuk berinovasi tentunya ada ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin setelah ini akan ada lagi kondang ya Bu ya, ikutan. Kemarin itu dia kemarin kondang. Ada info pelatihan kondang tuh ketinggalan info. Oh gitu. Tadi jadi nggak sempat ikut. Infonya udah berapanya, bukanya baru aja, tapi udah terlambat. Udah selesai sih pelatihannya. Mungkin pelatihan selanjutnya ya Bapak Mas Suri ya, boleh ya nanti Bu Dewi mau ikutan nih katanya ya. Misalnya nggak bisa sihnya, kalau perlu didatangi. Untuk pelatihan si kondang ini. Alhamdulillah, mungkin juga untuk memperkaya juga varian ya Bu ya produk dari Comal Sasirangan. Nah terakhir Bu, sebelum kita closing juga, harapan kedepannya nih Bu untuk Comal Sasirangan sendiri, untuk Ibu pribadi seperti apa, silahkan. Untuk pribadi saya sendiri semoga selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga selalu dipanjangkan umur dan juga ibu-ibunya tetap semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam mengerjakan, terus rajin, sabar, legowo juga ya Bu ya. Dan semoga makin kompak aja. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja sih harapannya, semoga makin kompak, menjaga solidaritas selalu, dan kami pun memberikan yang terbaik, dan semoga pelanggan-pelanggan pun juga puas ya. Alhamdulillah. Dan seandainya ada kritikan atau hasil kami yang kurang memuaskan, bisa langsung disampaikan, dan kritikan itu nanti bisa menjadi perbaikan bagi diri saya sendiri dan Comel Sasirangan. Karena kalau tanpa ada kritik-kritikan nggak tahu kesalahan kita di mana. Benar sekali. Kan? Kalau misalnya pewarnaannya kurang ini atau motifnya kurang jelas, mohon kritiknya. Lebih baik kita ini ya Bu ya, bertumbuh dari kritikan daripada kita hancur karena pujian gitu ya. Cailah kata-katanya. Yang jelas Agri juga pribadi semoga Comel Sasirangan makin sukses ke depannya ya Bu ya. Amin. Harapan-harapan Ibu tadi juga semoga harapannya juga ya itu tadi, semoga di desa-desa semuanya kalau mau beli kain nggak usah lagi keluar. Benar. Di desa sendiri juga ada. Dan seandainya kurang bagus atau kurang dari pewarnaan atau motif tadi, tolong dikasih saran. Jangan tidak membeli karena tidak bagus tapi tidak memberi saran. Nah kan? Itu dia. Kalau seandainya saya pengen beli sasirangan sampean tapi tolong warna dipertegas atau warna dipertajam. Nah mungkin kami bisa jadi evaluasi ya. Jangan Comel Sasirangan warnanya kurang bagus, kita beli di luar aja kan gitu. Itu akhirnya tidak membuat si produk ini membangun ya Bu ya. Kerjasamanya akan di antara di mereka. Jadi kan gitulah harapannya. Semoga para pengrajin sasirangan juga meningkat penghasilannya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dan gelianan ya Bu ya, gerakan membeli ampun kawan yang dimana juga perputarannya di desa Ibu dan juga di Kabupaten Tanah Laut sendiri juga, atau hat ya Bu, himbung alahan tanah laut. Nah itu rekan dengar ya, semoga harapan-harapan dari Bu Dewi pribadi bisa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nantinya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya, mungkin di luar. Semoga jangan bosan-bosan mendengar celotehan. Tidak ya. Curhatannya nggak jauh dari sinyal jalan, itulah curhatan tebing siring. Semoga curhatan tersebut nantinya akan ditampung dulu sampai akhirnya nanti dievaluasi dan ada perbaikan ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Agri pribadi juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dewi yang sudah sama Ulun juga terima kasih telah dipercayakan untuk mengisi acara Pojok IKM. Sudah berhadir juga dan menyempatkan waktu untuk datang ke studio kami. Semoga kita di lain kesempatan bisa bertemu ya Bu ya. Mungkin di event, di pelatihan mungkin ya Bu ya, siapa tahu ya.
Dan sekali lagi rekan dengar yang ingin pesan Comel Sasirangan bisa langsung menghubungi Ibu Dewi ya Bu ya, walaupun responnya agak slow respon. Responnya agak slow, jangan langsung Jangan langsung kabur ya Bu ya. Tungguin aja, sabar nanti dibales ya. Itu di 0821 48335102 ya Bu ya. Betul. Dan itu tadi rekan dengar, tak terasa kebersamaan kita di program Pojok IKM harus berakhir sebentar ya Bu ya. Tapi kita akan berjumpa lagi tentunya di jam yang sama di minggu depan di jam 10 sampai hampir jam 11 tentunya, dan nantinya juga akan ada pelaku IKM yang lain ya Bu ya. Kalau hari ini Bu Dewi dari Comel Sasirangan, besok kira-kira ada siapa?